Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bimantoro dengan NIM 2019-04-20227 dan di sini di mata kuliah Manajemen Risiko kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil risk register dari suatu perusahaan dan di sini saya memilih perusahaan PT Berlico Mulia Pharma yang mana ini merupakan anak perusahaan dari Sido Muncul. Baik, untuk latar belakang perusahaan ini berawal dari industri dalam skala rumah tangga yang didirikan Budi Santoso pada tahun 1976. PT Ita Pharma hanya menjual 8 jenis produk atau obat-obatan. Seiring berjalannya waktu dengan peningkatan kapasitas produksi dan dengan variabel produk yang semakin banyak, perusahaan ini dituntut untuk berkembang lebih besar lagi dengan dukungan penuh dari FM Budi Kristanto, Urip Sugiarto, Bubi Wijaya, dan Roni Iskandar selaku pemegang saham. PT Ita Pharma berubah nama menjadi PT Berlico Mulia Pharma pada tanggal 10 November 1993. Kemudian pada tahun 2014 melihat kesempatan untuk menjejakkan kaki di bidang farmasi, grup Sido Muncul memutuskan untuk mengakuisisi PT Berlico Mulia Pharma. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara lengkap karena pada akhirnya di masa depan yang dibutuhkan masyarakat adalah obat herbal dan farmasi. Saat ini, PT Berlico Mulia Pharma telah memproduksi lebih dari 80 jenis produk etikal, OTC, suplemen, obat herbal, dan sebagainya. Menempati lahan seluas 7.700 meter persegi di daerah Kalasan, Yogyakarta, PT Berlico Mulia Pharma berkiprah di tengah dinamika masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat Indonesia akan obat-obatan yang bermutu, berkualitas, serta aman dengan harga terjangkau. Nah, jadi visi dan misi perusahaan ini, untuk visinya yaitu menjadi perusahaan farmasi yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Dan misi dari perusahaan ini yang pertama, mengembangkan produk-produk farmasi melalui penelitian dan memproduksi produk-produk berkualitas. Yang kedua, menjadi partner pemerintah dalam meningkatkan kesehatan nasional. Yang ketiga, berwawasan lingkungan. Ini adalah struktur organisasi dari PT Berlico Mulia Pharma. Dan ini ada 4 departemen, yaitu ada Departemen Penelitian dan Pengembangan, Departemen Produksi, Departemen Pemasaran dan Distribusi, dan Departemen Keuangan. Yang pertama, itu saya akan mengidentifikasi risiko dari perusahaan tersebut. Yang pertama, kejadian risiko. Untuk Departemen Penelitian Pengembangan, yaitu terdapatnya produk yang dihasilkan tercemar dan terkena isu negatif lainnya, sehingga terjadi kegagalan pencapaian target kualitas produk, target kualitas produk yang harusnya naik 10% di tahun 2022. Nah, akar penyebabnya itu pertama, kekhawatiran akan adanya produk yang tidak sesuai akan mengakibatkan citra negatif bagi produk dan juga perusahaan. Yang kedua, kurangnya pengendalian internal yang dilakukan. Kemudian indikator risiko, berkurangnya jumlah harian konsumen yang ingin membeli produk, ada beberapa investor yang menarik dana investasinya, dan juga kehilangan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan atau digunakan. Nah, kemudian kejadian risiko dari Departemen Produksi. Terjadinya kerusakan produk yang mengakibatkan gagalnya proses produksi yang sedang berjalan. Nah, akar penyebabnya adalah kurangnya pengendalian internal produk yang dilakukan dan terdapat beberapa tempat produksi yang belum memenuhi standar. Dan indikator risiko itu menurunnya kualitas SDM yang bertalenta di bidangnya dan adanya petugas lama bagian reporting yang resign sehingga laporan atau LBU dibuat oleh orang yang baru. Kemudian kejadian resiko di bidang pemasaran dan distribusi. Terjadinya hal yang menyebabkan ketidakselamatan pengiriman yang mengakibatkan menurunnya rasio produktivitas volume penjualan.
Akar penyebabnya, yang pertama perubahan iklim atau cuaca yang tidak menentu dapat berdampak negatif bagi kelangsungan pengiriman produk, dan banyaknya bangunan yang berkaca mengakibatkan efek rumah kaca sehingga berdampak buruk terhadap suhu udara global. Dan indikator risikonya yaitu lokasi perseroan atau perusahaan yang berada di Indonesia dapat berdampak negatif apabila terjadi suatu bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim dan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk dapat memitigasi bencana yang akan dihasilkan. Kemudian yang keempat yaitu dalam Departemen Keuangan, kejadian risiko yaitu terjadinya fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan. Akar penyebabnya yaitu kondisi nilai tukar rupiah yang semakin menurun dan juga terjadinya depresiasi terhadap mata uang dari luar negeri, dan juga ketidakpastian ekonomi dan terjadi kondisi fluktuasi yang tajam. Indikator risikonya, yang pertama berkurangnya barang atau produk yang dijual ke luar negeri, yang kedua meningkatnya secara drastis mata uang asing terhadap nilai rupiah, dan banyaknya biaya yang dikeluarkan karena terjadinya fluktuasi. Dan kemudian ada faktor positif. Nah, dari kejadian risiko pertama tadi, faktor positif yang ada yaitu divisi terkait di kantor pusat sudah terinformasi dan berkomitmen untuk bersama-sama melakukan langkah antisipasi. Yang kedua, manajemen sudah menyadari situasi yang sedang berlangsung. Nah, kemudian ada dampak kualitatif, yaitu lokasi perseroan atau perusahaan yang berada di Indonesia dapat berdampak negatif apabila terjadi suatu bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. Dan juga banyaknya biaya yang dihasilkan untuk memitigasi bencana. Kemudian kejadian risiko yang kedua, faktor positif yang dihasilkan yaitu supervisor selama ini cukup teliti dan kompeten, namun suatu saat bisa saja terjadi overload. Yang kedua, manajemen mengadakan pelatihan kepada karyawan supaya lebih kreatif dan berkembang. Yang ketiga, perseroan perusahaan berusaha mempertahankan karyawan yang berkompeten dan bertalenta. Kemudian dampak kualitatif, sesuai peraturan, setiap item atau kesalahan pembuatan laporan atau keterlambatan penyampaian laporan menimbulkan potensi atau konsekuensi dikenakan denda oleh OJK. Dan yang kedua, menimbulkan persepsi negatif dari pihak otoritas terhadap kemampuan manajemen perseroan atau perusahaan dalam memenuhi ketentuan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Dan di kejadian risiko di Departemen Produksi, faktor positif yaitu manajemen sudah menyadari situasi yang sedang berlangsung, divisi-divisi terkait di kantor sudah terinformasi dan berkomitmen untuk bersama melakukan langkah antisipasi, dan perseroan lebih menjaga lingkungan sekitar dan selalu melihat kondisi cuaca atau iklim terkini. Dampak kualitatifnya, tingkat kepercayaan konsumen kepada perseroan mulai penurunan, dan menurunnya permintaan produksi karena perubahan iklim yang ekstrim. Kemudian kejadian risiko di Departemen Keuangan, faktor positif yang dihasilkan yaitu divisi-divisi terkait di kantor pusat sudah terinformasi atau well informed dan berkomitmen untuk bersama melakukan langkah antisipasi. Yang kedua, perusahaan lebih mempersiapkan diri dengan perubahan keuangan yang terjadi. Dampak kualitatif, menurunkan kualitas produk yang dihasilkan yang mengakibatkan pendapatan menurun dan menurunkan kualitas kemampuan cabang dan meningkatkan total aset. Dan risiko inherent itu di Departemen Penelitian Pengembangan probabilitas 4 berarti besar, dampak bila 5 sangat berat, skor resisten 20, dan tingkat risiko yaitu extreme high yaitu sangat tinggi. Begitu juga dengan di Departemen kedua yaitu Departemen Produksi, extreme high yaitu sangat tinggi. Kemudian di Departemen ketiga yaitu Departemen Pemasaran dan Distribusi itu tinggi dengan skor 12, dan juga di Departemen Keuangan itu dengan skor 12 tinggi. Nah, kemudian di mitigasi risiko yaitu terdapat rencana tindakan mitigasi yang dimana di Departemen pertama yaitu penelitian dan pengembangan kita harus melakukan proses kontrol yang berkesinambungan dimulai dari penggunaan bahan baku yang berkualitas, pemilihan pemasok, proses penerimaan bahan baku, dan proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan SOP. Yang kedua, mengusulkan ketentuan atau program reward bagi seluruh karyawan jika mencapai target dari perusahaan. Dan kemudian di Departemen kedua, yaitu Departemen Produksi, yaitu supervisor atau
supervisor dan BOD Departemen Head melakukan coaching rutin kepada karyawan terkait. Kemudian meminta persetujuan prinsip dari pimpinan untuk dilakukannya rotasi SDM secara periodik untuk refreshment atau menghindari kejenuhan, dan melakukan program pelatihan profesional baik internal maupun eksternal. Nah, kemudian rencana tindakan mitigasi pada Departemen Produksi. Nah, itu Departemen Pemasaran dan Distribusi, yaitu melakukan kajian terhadap perlindungan bencana alam seperti kecukupan perlindungan asuransi dan implementasi sistem penanggulangan krisis. Melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan kejadian bencana alam sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, di mana ini bisa meningkatkan produktivitas volume penjualan. Nah, kemudian di Departemen Keuangan, yaitu melakukan simulasi harga bahan baku terhadap harga jual dan melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam dan luar negeri. Dan selanjutnya itu ada risiko residual. Risiko residual ini di Departemen Penelitian dan Pengembangan yaitu medium risk menengah dengan skor 6, probabilitas 2 dan dampak 3. Kemudian departemen kedua yaitu Departemen Produksi yaitu dengan probabilitas 3 sedang dan dampak itu ringan 2. Skor yang di skala 6 dan juga tingkat risiko medium risk ya. Kemudian di departemen ketiga yaitu Departemen Pemasaran yaitu probabilitas 2, dampak 3. Dan sama seperti yang pertama yaitu medium risk dengan skor 6. Dan di departemen terakhir itu Departemen Keuangan probabilitas 1 sangat kecil dan dampak 2 ringan. Dan tingkat risiko yang riskan yaitu rendah, low risk. Kemudian risk appetite report atau target risiko itu di departemen pertama, status risiko inherent sangat tinggi, status risiko residual menengah, dan target risiko rendah. Departemen Produksi yaitu status risiko inherent sangat tinggi, status risiko residual menengah, dan target risiko atau risk appetite rendah. Departemen Pemasaran yaitu status risiko inherent sangat tinggi, risiko residual menengah, dan target risiko rendah. Di Departemen Keuangan yaitu risiko inherent sangat tinggi dan risiko residual rendah, dan target risiko itu rendah. Nah, kemudian kesimpulan yang dihasilkan dari risk register tadi, yang pertama, risiko inherent pada aktivitas operasional PT Berlico Komuni Forma diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. Yang kedua, identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi serta dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko. Yang ketiga, setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inherent, diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko residual yang ada. Dan yang terakhir, aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dan dengan baik dapat melindungi bahkan meningkatkan nilai tambah dalam pencapaian sasaran organisasi. Baik, itu merupakan PowerPoint mengenai risk register. Dan kemudian ini terdapat file Excel-nya, itu ini manual dan profil perusahaan terdiri dari latar belakang dan visi misi, kemudian di organisasi itu terdapat struktur organisasi, kemudian ini rekap, kriteria risiko, nah kemudian ini risk input. Risk input yang mana tadi sudah dijelaskan di PPT mengenai kejadian risiko, akar penyebab, dan indikator risiko. Dan juga di risk input ini terdapat faktor positif ya, dan juga tingkat risiko inherent, risiko residual, dan juga risiko inherent dan juga risiko residual. Dan kemudian untuk BTR dan kertas kerja, target pendapatan sebesar 500.000, profit naik 10% di tahun 2022. Dan ini untuk gambaran BTR-nya dan kertas kerjanya, batas toleransi risiko. Ini untuk risk profile, untuk risk residual, ini risk appetite,
untuk target risiko, dan adalah risk register dari perusahaan PT Berliku Mulya Pharma. Untuk tindakan penanganan, dan untuk profil risiko, dan ini deskripsi dan penanganan. Ini adalah perubahan peringkat. Perubahan penanganan risiko, laporan pemantauan, top risk event, dan yang terakhir risk appetite report. Nah, mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai risk register dalam perusahaan PT Berliku Mulya Pharma. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.